Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Hanif, Masya Allah. Suatu kehormatan bagi saya bisa berada di sini juga berbagi ide, berbagi gagasan. Memang isu Arab Saudi ini senantiasa menarik ya, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, Arab Saudi itu punya magnet tersendiri dan selama ini memang punya semacam jadi simbol ya, penjaga Haramain ya, dua kota suci. Tapi satu hal yang tadi sudah dijelaskan belakangan ya, memang luar biasa liberalisasinya. Kalau saya ditanya ini tanda apa, kalau saya melihat kok nampaknya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh para pengambil kebijakan ya, para pemimpin Arab Saudi ini semakin kafah liberalnya gitu. Jadi proses perkawinan, liberalisasi, kapitalisasi, dan juga moderasi Islam itu sangat kuat ya, simbiosisnya. Jadi bukan hanya satu aspek saja saya melihat. Termasuk kalau kita berbicara liberalisasi kan juga terlihat bagaimana Arab Saudi itu banyak mengutak-ngutik masalah kebijakan perempuan yang selama ini mereka kan sangat dinilai konservatif ya, seperti menyetir mobil ke bioskop dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya sejak 2019 seperti tadi yang sudah disebutkan ya, dokumen visi 2030-nya MBS ya, salah satu pemimpin fenomenal, pemimpin muda yang sangat bisa dibilang ikon liberalisasi, modernisasi. Dia menganggap itu hal yang modern ya. Tapi di bawah kepemimpinannya MBS dan Raja Salman sejak 2015 saya melihat memang liberalisasi ini semakin kafah ya, semakin bersimbiosis antara kapitalisasi, liberalisasi, termasuk juga moderasi Islam melalui isu-isu gender perempuan. Itu yang saya lihat sih. Jadi Riyadh Season ini sebenarnya kalau yang memperhatikan betul kebijakan Arab Saudi itu tidak terlalu mengejutkan. Apalagi dipicu dengan pandemi ya. Kita tahu ekonomi Arab Saudi terpuruk, harga minyak dunia turun drastis ya, hampir 50%. Jadi seperti kalau saya ngelihat kebijakan yang sekarang menghebohkan itu sebenarnya kayak orang puasa balas dendam makan gitu. Jadi apa ya, untuk menggenjot masalah cuan sebenarnya gitu ya. Ini ya akhirnya di bawah tadi, di bawah panji-panji liberalisasi budaya, termasuk yang dikorbankan adalah masalah perempuan ya, di situ kehormatan perempuan. Padahal Islam itu kan sudah sangat dikenal ya, bagaimana syariahnya menjaga dan menjaga kemuliaan dan kehormatan kaum muslimah. Tapi itu dikorbankan demikian mudah oleh Arab Saudi, ya hanya demi tadi kembali. Lalu memang kalau saya baca memang terpukul sekali ya, ekonominya itu sampai -7%, apalagi ketika umroh harus ditutup ya, harga minyak dunia turun, mau tidak mau memang seperti visinya MBS mengatakan tidak lagi ingin bergantung pada minyak ya, akhirnya pariwisata dan ya event-event budaya seperti ini yang mengorbankan harga diri umat ya, harga diri dan kehormatan kaum muslimah itu justru menjadi arus. Jadi ya bisa dibilang memang ini sudah merupakan proses ya tadi ya, kafah gitu, kapitalisasi kafah atau liberalisasi kafah. Jadi kalau mau disebut westernisasi ya bisa, semua bisa karena sudah kafah gitu, sudah betul-betul mencolok memang kebijakannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi nilai kebijakannya, garisnya memang sudah sangat jelas ya. Bagaimana Arab Saudi itu mendudukkan umroh dengan pariwisata itu dalam satu kedudukan yang sama gitu. Sama-sama untuk mendatangkan cuan saja, bukan untuk nilai ibadah dan maksiat. Jadi kan sebenarnya nggak ada logika kebijakan seorang pemimpin muslim itu ibadah dan maksiat didudukkan dalam satu kelas gitu ya, dalam satu koridor gitu ya. Ibadah umroh, tapi ya ternyata umroh dibuka, maksiat juga dibuka. Ini kan satu hal yang luar biasa, ya menurut saya luar biasa tadi ya, luar biasa ekstrim menurut saya liberalnya begitu Mas Hanif.
Iya, wah ini ternyata ada liberalisasi kafah ini, Pak. Ini kalau di dalam Quran kan udhulu fi silmi kafah ini. Apakah udhulu fi liberalia kafah ini? Berarti ada terma baru ini ya. Nah, eh, selain itu ya Bu Vika, kalau kita ingin lihat tadi ya, ada visi Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia 2030 itu kan memang dari oil ke non oil ya, dari sisi ekonomi dan juga dari sisi apa budaya dan juga khususnya politik. Nah, kalau kaitannya dengan politik ini Bu, ya, apakah memang kan kalau masalah kita bicara politik di Saudi itu kan sensi ya, Bu, ya. Jadi sampai dulu coba ya mungkin ini di Indonesia ya. Coba kalau kamu ngibarin bendera liwak roya di sana pasti ditangkap padahal benderanya juga ada la ilaha illallahnya kan gitu. Nah, bahkan ya ini cerita-cerita saja ya, bahkan memang banyak para intelijen ya mata-mata di Saudi Arabia itu yang memang menyamar ya macam-macam ya di sana sehingga ulama saja itu juga tidak berkuting di sana. Uh, di Saudi sendiri nih Bu, kalau dalam kacamata Bu Vika ini dari sisi politik ya, baik khususnya politik luar negeri ini apakah masih membebek kepada Amerika gitu ya, gitu kan? Ya, menurut saya memang sudah sangat terlihat jelas ya komitmennya untuk melancarkan agenda-agenda di ranah ideologi tadi ya. Saya kan bilang ada simbiosis yang kuat antara tiga aspek ya, antara ideologisasi, liberalisasi dan kapitalisasi. Jadi menggabungkan unsur ideologi, budaya dan ekonomi. Termasuk dalam masalah ideologi itu, terutama sejak 2017 itu kan KTT Riyadh ya, tahun KTT Arab Islam Amerika ya di Riyadh itu menunjukkan sekali komitmennya bahwa Arab Saudi bisa menjadi ujung tombak untuk memuluskan agenda Amerika counter violent extremism. Nah, salah satu yang menonjol tahun 2017 itu kan ada inisiatif mahal ya, jutaan dolar, diluncurkannya Etidal. Etidal itu sebuah platform untuk memberantas konten-konten yang mereka sebut radikal, ekstremis ya, di dunia digital. Gitu. Bahkan itu dengan dana yang sangat besar untuk memberantas atau mencegat konten ekstremis ya, jadi mereka punya software yang canggih gitu katakanlah begitu. Ya kita tahu akhir tahun lalu salah satu penguasa negeri ini kan juga berkunjung ke pihak Etida untuk konsultasi gitu ya. Nah ini salah satu sebenarnya kerjasama nyata dari mulai KTT Arab Islam Amerika di Riyadh sampai kemudian diluncurkannya platform Etidal ini, dan ini menjadi agen global untuk pemberantas ideologi ekstremis bagi menurut mereka ya secara digital. Ini menunjukkan sebenarnya memang Arab Saudi masih dalam konteks ya dia melayani kepentingan Barat ya, dalam hal ini adalah Amerika. Meskipun sekarang sudah mulai juga ya bermain mata dengan Cina ya dalam hal ekonomi tentu, karena Cina kan sebenarnya tidak semasif Amerika ya dalam menyebarkan ideologi komunisnya ya, mereka kerjasama ekonomi masih tetap dalam kerangka kapitalis. Jadi kalau saya melihat ya memang masih bisa dibilang westernisasi, bahwa MBS itu adalah meskipun dia diguncang dengan kasusnya Jamal Khashoggi juga ya, tapi loyalitasnya terhadap agenda dan ekonomi dan termasuk agenda ideologisasi yang tadi saya sebut kafah itu masih sangat terlihat gitu ya. Seperti itu, Mas Hani. Iya, nah ini ya, kalau nyium Cina, kalau yang pernah haji dan umroh pasti melihat bisnya di sana mereknya dari Cina ya. Jadi jangan, tidak ada lagi apa karoseri Indonesia ya, jadi karoseri dari Cina semuanya. Ini menarik sekali ya. Nah, baik, pertanyaan berikutnya Bu Vika. Nah, ini kan kalau tadi kita sudah disinggung tadi kaitannya dengan wisata dan juga terkait dengan keterbukaan ekonomi ini ya. Apa sih dampak negatifnya bagi Saudi Arabia ini ya? Jadi di sisi lain dia itu mengejar cuan tadi ya demi visi 2030 ya. Nah, di sisi lain juga ya banyak berdatangan kaum muslimin ke sana untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh itu. Apa sisi negatifnya? Jangan-jangan nanti kan biasanya orang-orang umroh itu kan liburannya ke Turki, Malaysia, Hong Kong kan gitu ya. Jadi nggak usah lah, di Saudi juga ada tuh. Atau nanti jangan-jangan seperti itu. Silakan, Bu.
Ya, saya melihat dampaknya jadi yang bisa kita prediksi adalah conflicting value ya. Jadi nilai yang saling berkonflik gitu. Seperti tadi saya sudah bilang, umroh dengan pariwisata dibuka, Riyadh season dibuka bersamaan gitu. Pantai Bikini dibuka bersamaan dengan umroh ya. Ini kan satu hal yang sebenarnya kalau bisa dibilang merugikan ya, dari kacamata branding juga Arab Saudi kehilangan branding yang dari dulu sudah di sangat-sangat sampai banyak ya kalau kita bilang, makanya tadi Mas Adi juga cerita bagaimana fanatisme umat muslim di berbagai belahan dunia terhadap Arab Saudi karena posisi yang terhormat sebagai penjaga Haramain itu bisa tercemar menurut saya. Dari sisi lain ya, ketika pilihan ini diambil, artinya Arab Saudi juga memegang syiar budaya jahiliyah kembali kepada masa jahiliyah sebelum Rasulullah ya. Dan ini menurut saya bisa jadi juga memunculkan bara dalam sekam karena banyak umat Islam yang tidak rela sebenarnya ya, tidak rela gitu. Dampaknya sebenarnya bisa seperti memukul air terpercik ke muka sendiri gitu. Saya melihat selain kerusakan sosial kepada umat, kerusakan moral ya, tapi saya yakin masih banyak umat Islam lain yang sebenarnya tidak rela gitu dan tidak suka dengan budaya liberal. Sebenarnya memang sudah sangat nyata-nyata ya, telanjang dipertontonkan bagaimana difasilitasi itu kemaksiatan. Sementara juga di sisi lain ibadah juga difasilitasi. Ini kan menunjukkan seperti tidak punya integritas ya, hanya demi ya, integritasnya hanya demi cuan gitu, hanya demi dolar, hanya demi ya uang gitu ya, pemulihan ekonomi mungkin ya, salah satu pemicu yang paling membuat seperti kok seberani ini, seradikal ini gitu ya. Saya yakin ini akan memicu reaksi umat Islam bukan hanya di internal rakyat umat Arab Saudi. Kita tahu juga sudah banyak tokoh-tokoh ulama yang ditangkapi gitu. Dan ini menurut saya jadi semacam harusnya jadi semacam kesadaran yang terpendam yang mungkin belum muncul ke permukaan tapi suatu saat bisa jadi meledak seperti halnya Arab Spring yang lain. Di satu sisi memang efek-efek pada generasi muda yang menurut saya juga sangat destruktif ya, yang belum punya filter, yang belum punya kesadaran berislam yang kuat tentu akan mudah teraruskan ya. Teraruskan dengan budaya-budaya barat seperti ini. Itu mungkin yang kerusakan sosial budaya ya, itu yang jadi harga yang harus dibayar. Tapi di satu sisi juga saya yakin umat Islam tidak tinggal diam ya, karena semakin jelas kemaksiatan itu dipampangkan oleh Arab Saudi, integritasnya juga semakin dipertaruhkan menurut saya. Wallahu alam itu Mas Hanif.